warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita ketemu lagi dalam materi analisis trigonometri gravimetri. Jadi dalam materinya adalah akselerasi argentometri. Dimana pada materi ini kita sekarang bahas tentang standarisasi perak nitrat dengan natrium klorida. Perak nitrat dengan rumus AgNO3 merupakan garam bervalensi 1. Kenapa valensi 1? Karena jika terurai menjadi Ag plus dengan NO3-1. Dia memiliki Mr sama dengan Be karena valensinya 1. Itu 170 gram per mol atau 170 gram per molek jika dia Be-nya. AgNO3 merupakan padatan putih yang larut dalam air. Jadi merupakan garam perak yang sangat mudah larut dalam air, berbeda dengan garam perak lainnya. Larut dalam air, etanol, dan aseton. Dia memiliki hasil simbolnya korosif. Korosif artinya mudah korosif. Jadi kalau kena tangan kamu bisa rusak. Kenapa? Terkena perak nitrat, tangan kamu akan hitam-hitam dan itu akan lama hilangnya karena sifat korosif dari perak nitrat tersebut. Kenapa dia warna hitam? Karena perak nitrat itu tidak stabil. Karena dia sangat peka cahaya, dia akan berubah menjadi Ag2O. Ya. Dan juga berbahaya bagi lingkungan karena logam perak termasuk logam yang berbahaya. Dia merupakan senyawa oksidator atau pengoksidasi yang kuat bagi senyawa-senyawa organik. Sensitif terhadap cahaya, membentuk Ag2O yang berwarna hitam. Karena sifatnya sensitif terhadap cahaya ini, maka AgNO3 termasuk kepada laras standar sekunder. Ya, dia tidak bisa memenuhi standar primernya. Kita akan membuat AgNO3 0,1 N sebanyak 100 ml. Pertama kali kamu harus nimbang dulu. G sama dengan VNBE. 100 ml 0,1 liter, konsentrasi 0,1 normal. MrBe-nya 170 gram per molek, maka akan kita timbang 1,7 gram. Karena laras standar sekunder, maka kita timbang pakai neraca apa? Neraca kasar. Kamu timbang 1,7 gram pakai neraca kasar. Tolong hati-hati, tumpahannya langsung segera dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan, dia akan hitam di neraca dan di tempat kerja kamu. Setelah timbang, kamu masukkan ke dalam apa? Beker gelas. Pakai gelas berapa? 250 ml. Setelah itu kamu tambahkan aqua sampai dia menjadi 100 ml. Kamu aduk, homogenkan. Setelah itu masukkan ke dalam botol reagen kalian dan beri label. Itu untuk pembuatan AgNO. Oke, bisa dipahami ya. Natrium klorida atau NaCl. Disebut juga dengan garam dapur atau halit. Nah, di dasarnya menjadi oralit. Lalu kita campuran garam dapur dengan gula ya. NaCl memiliki Be dan Mr-nya sama. Karena apa? Karena dia garam bervalensi 1 juga. Yaitu 58,5 gram per mol atau 58,5 gram per molek. Dia merupakan kristal tak berwarna yang larut dalam air dan metanol. Dalam makanan, NaCl digunakan sebagai pengawet dan penyedap pada makanan. Sedangkan pada industri dia sebagai sumber utama natrium dan klorin untuk industri. Senyawa-senyawa turunan di industri yang menggunakan bahan dasar natrium dan klorida. Dan juga di industri NaCl juga termasuk sebagai pengawet. NaCl merupakan senyawa larutan standar primer. Yang PA itu apa? Benar, pure analysis. Bagaimana kita buatnya? Kita timbang dulu berapa yang akan kita timbang. Itu kita buat 0,05 liter atau 50 ml, konsentrasi 0,1 N dengan Be 58,5 gram per mol, sehingga kita timbang 0,2925 gram. Karena dia larutan standar primer, maka kita gunakan neraca analitik. Jadi kita timbang 0,2925 gram NaCl PE, masukkan ke dalam botol timbang di neraca analitik. Setelah kita timbang, kita larutkan ke dalam labu ukur 50 ml. Paskan dia sampai di 1 cm di bawah garis. Setelah itu baru kamu keringkan bagian atasnya dan kamu paskan sampai batas garisnya. Setelah batas garis baru kamu homogenkan. Setelah homogenkan baru dipakai sebagai latar standar primernya. Oke.
Standarisasi perak dengan natrium klorida dengan metode argentometri. Argentometri kata dasarnya argentum. Argentum berarti dia adalah ion Ag. Dia adalah titrasi pembentukan endapan yang berupa garam yang tidak mudah larut dengan larutan sadarnya adalah AgNO3. Nah, kan pengendapan ada dua, ada argentometri dan ada merkurometri. Kita menggunakan argentometri. Ada 3 metode argentometri. Yang pertama, metode MOR. Dia menggunakan larutan sadarnya AgNO3 dengan indikatornya K2CrO4 sehingga di sini membentuk endapan Ag2CrO4 warna merah bata sebagai titik akhir titrasinya. Yang kedua, metode Volhard dengan menggunakan titrasi tidak langsung dengan larutan standarnya. Pertama adalah AgNO3 lalu direaksikan dengan KSCN dengan indikatornya Fe+3 membentuk larutan berwarna merah. Oke, lalu metode Fajan menggunakan larutannya AgNO3 tetapi dengan indikator absorpsi atau indikator fluoresensi bentuk endapannya berwarna merah. Oke, untuk lebih detailnya lihat tabel berikut ini. Tambahan. Titrasi argentometri metode MOR, prinsipnya di sini adalah AgNO3 bereaksi dengan NaCl membentuk endapan putih AgCl. Jika semua Cl-nya sudah habis bereaksi dengan AgNO3, maka kelebihan sedikit Ag plusnya bereaksi dengan CrO4-2 membentuk endapan merah bata Ag2CrO4 ini sebagai TAP-nya. Kita lihat reaksinya. AgNO3 bereaksi dengan NaCl, terbentuklah AgNaCl endapan putih. Jadi pertama kali terbentuk itu bentuk endapan putih dulu AgCl. Nah, lalu kelebihan dari AgNO3, AgNO3 itu akan langsung bereaksi dengan K2CrO4. Ya, dibentuk Ag2CrO4 warna merah bata. Titrasi ini harus dilakukan dalam kecepatan lebih cepat atau dalam titrasi ini kita lakukan secara cepat. Karena apa? Karena akan berbeda hasilnya. Kalau kamu lakukan secara lambat akan berbeda hasilnya karena pembentukan endapannya itu akan berbeda. Jadi kalau terlalu lambat kamu kerjakan, endapannya itu terbentuk perlahan sehingga dia akan melayang-layang di permukaannya. Akan lama terbentuk endapannya sehingga pemakaian dari AgNO3-nya akan jauh lebih banyak. Tapi kalau kamu lakukan penitaran dengan cepat, maka akan reaksi antara AgNO3 dengan NaCl itu berakhir dengan cepat sehingga endapan yang terbentuk itu semakin lebih besar sehingga akan langsung terbentuk endapan di bawahnya, terpisahlah langsung endapan dengan larutannya. Jadi di sini perlu kerjanya dengan cepat. Oke. Titrasi argentometri metode MOR dilakukan pada pH 6 sampai 8. Jika pH-nya kurang dari 6 menyebabkan kalium kromatnya akan bereaksi dengan hapus yang asamnya, hapus yang asam membentuk asam dikromat sehingga akan lebih butuh banyak AgNO3. Dan kalau dia terlalu basah di atas pH 8, AgNO3 itu akan bereaksi membentuk AgOH. AgOH ini akan mudah terurang menjadi Ag2O yang berwarna hitam. Maka syarat dari metode MOR itu dilakukan pada pH netral 6 sampai 8. Indikator yang kita gunakan adalah kalium kromat 2,5%. Kita buat sebanyak 100 ml, maka yang kamu timbang adalah 2,5 gram. Ingat ini rumus persen, gram zat terlarut per gram larutan kali 100%. Ini buatnya pakai apa nih? Neraca kasar, neraca kasar. Oke. Lalu skema kerjanya. Larutan NaCl 0,1 yang sudah kita buat tadi dipipet sebanyak 10 ml dengan pipet gondok, dimasukkan ke dalam air layer, ditambahkan 1 ml larutan indikator K2CrO4 2,5%, lalu ditambahkan 30 ml Aquades. Ya, lalu kamu kita dengan AgNO3 sampai apa terbentuk? Pertama terbentuk endapan putih AgCl, lalu endapan putih AgCl tersebut berubah menjadi endapan Ag2CrO4 berwarna merah bata. Berarti TAT-nya sudah di ini
kita lakukan minimal 3 kali dengan range-nya adalah 0,1 mili antar meter. Untuk mencari rumusnya, kita gunakan konsep mol ekuivalen zat penyitar sama dengan mol ekuivalen zat yang dititar. Sehingga P kali N NaCl sama dengan P kali NaCl AgNO3. Sehingga NaGNO3 adalah P kali N NaCl per volume AgNO3. Ini yang kita lakukan. Kalau sudah kita standarisasi, maka konsentrasi AgNO3-nya harus 4 angka di belakang komanya. Oke? Ini konsep dasar dari sebuah prinsip standarisasi. Nah, di komputer, siapa yang berada dalam buret? Berada dalam buret adalah AgNO3. Yang berada dalam air adalah NaCl. Oke? Ini dari AgNO3. Jadi di sini tolong pengamatannya hati-hati karena harus dilakukan secara cepat supaya terbentuk endapan AgCl dan Ag2SO4 secara tepat. Dia mengendap, tapi kalau lakukan secara lambat dia akan melayang, lama akan terbentuk endapan. Nah, sekian, selamat melakukan filtrasinya dan menghitung dari data yang telah